Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, perkenalkan saya petani kopi di lereng Lawu, tepatnya di Kecamatan Tawangmangu. Dalam penayangan perdana channel Kopi Bandar ini, kita nanti akan sharing-sharing mengenai pertanian kopi, mulai dari awal menanam, pemeliharaan, pemanenan, dan pengelolaan pasca panen. Nah, untuk itu sahabat, dalam penayangan perdana ini saya mohon dukungan dari sahabat-sahabat semuanya, dan terus ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi seputar tanaman kopi dan hasil olahannya. Oke sahabat, kali ini dalam penayangan perdana saya akan mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk berkenalan dan berkeliling di kebun kopi Bandar. Nah, langsung saja kita menuju ke lokasi. Capcus. Oke sahabat, ini kita sudah berada di lokasi kebun kopi milik channel Kopi Bandar. Nah, di sini ada beberapa jenis varietas, yaitu kopi jenis Robusta, Arabica, dan tentunya Excelsa. Nah, ini kebetulan di kebun kopi Bandar ini sedang bunga. Nah, kopinya sedang berbunga. Ini adalah jenis dari kopi Robusta lokal. Alhamdulillah ini sudah bunga kedua. Ini dapat disaksikan ya sahabat. Bunganya cukup lebat. Nah, terus ini yang sudah berguguran, ini adalah bakal buah ceri kopi. Nah, dan ini selain dari kopi Robusta ini, saya juga sudah menyambung yaitu dengan varietas Arabica. Ini sahabat. Nah, ini bagi sahabat-sahabat semuanya yang petani kopi tentunya sudah tahu bahwasanya ini adalah ciri khas dari daun kopi Arabica, dan yang ini adalah ciri khas dari daun kopi Robusta. Jadi saya sistemnya sambung pucuk sahabat. Jadi yang bawah itu kopi Robusta, yang batang bawah, yang batang atas itu saya sambung dengan kopi Arabica. Jadi mindset kita yaitu satu tanaman itu bisa panen dua jenis kopi sahabat. Nah, ini kebetulan di kebun kopi Bandar ini baru masa pembungaan seperti ini sahabat. Dan ada yang juga sudah merah seperti ini. Ini diinformasikan bahwasanya tanaman kopi di kebun kopi Bandar ini kisaran umurnya 2,5 tahun sampai 3 tahunan sahabat. Nah, ini juga sama. Ini bagian atas ini kita sambung sahabat. Kita sambung, masih bekas ada sambungannya ya. Ini kita ambil sistem sambung sisip. Yang batang bawah ini tetap Robusta. Kita tetap memakai Robusta. Yang atas ini kita sambung Arabica. Ini jenis varietasnya adalah Ateng Super daun hijau. Seperti ini sahabat. Nah, terus untuk bagian bawahnya ini tetap kita sambung juga. Ini kita sambung tunas air. Kita sambung dengan kopi Arabica juga seperti ini sahabat. Nah, ini mindset kita supaya kita nanti bisa panen dua jenis kopi dalam satu pohon seperti itu sahabat. Nah, kalau ini adalah kopi yang Arabica. Ini pertumbuhannya sangat bagus sekali. Dan sedikit bercerita sahabat, bahwasanya saya mulai terjun menekuni pertanian kopi ini kira-kira 3 tahun yang lalu. Itu karena memang hobi saya itu sebagai penikmat kopi. Jadi saya berpikir, kenapa
saya itu harus beli kopi setiap saya akan minum kopi seperti itu. Nah, kebetulan di daerah lereng Lawu, tepatnya di Kecamatan Tawangmangu ini, dulunya menurut cerita orang-orang dulu itu merupakan pusat ataupun sentra produksi kopi pada waktu itu. Namun dikarenakan suatu hal yang dulunya itu harga kopi ataupun pangsa pasar kopi di Kecamatan Tawangmangu itu dirasa tidak ada nilai ekonomisnya. Jadi tanaman kopi yang merupakan khas dari Tawangmangu itu sedikit demi sedikit itu ditinggalkan oleh para petani dan diganti tanaman lain seperti jeruk ataupun pisang. Nah, untuk itu saya berkeinginan ini untuk kembali lagi memunculkan kopi supaya eksistensi daripada kopi Lawu ataupun kopi di Kecamatan Tawangmangu ini kembali muncul menjadi komoditas unggulan seperti itu, sahabat. Nah, itu saya mulai berburu tanaman kopi yang ada di sekitar Tawangmangu ini. Saya kumpulkan. Memang saya mengumpulkan itu dari berbagai tempat ya, sahabat ya. Jadi baik Robusta itu maupun Arabica itu saya kumpulkan dari berbagai tempat. Nah, tentunya ini walaupun dalam satu varietas misal Robusta itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Di situ mungkin ada Robusta yang daun lebar, ada Robusta yang daunnya agak kecil-kecil dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali, sahabat. Nah, ini saya tanam 3 tahun yang lalu dan tahun ini sudah mulai berproduksi. Nah, untuk itu buahnya pun juga berbeda-beda. Jadi ada yang buahnya itu besar-besar, ada yang kecil-kecil, seperti itu, sahabat. Jadi masih mix ya, masih campur-campur seperti itu. Nah, mulai sekarang itu saya mencoba untuk memilah. Jadi dalam satu tanaman kopi di kebun kopi Bandar ini, karena ada berbagai macam jenis kopi, yang kopi Robusta ya maksudnya. Nah, seperti ini saya coba memilahkan. Jadi setiap tanaman itu buahnya kita sendirikan. Jadi nanti kita akan coba memprosesnya per pohon ya. Itu nanti supaya kita ketemu cita rasa kopi dan karakteristik kopi di masing-masing pohon tersebut, sahabat. Jadi nanti mana yang mempunyai cita rasa yang paling unggul, yang paling pas, nah itu yang nantinya kita akan kembangkan lebih lanjut. Nah, mungkin nanti kalau kita ketemu yang jenis kopi Robusta yang mempunyai cita rasa yang pas, yang tepat, nah itu nanti akan kita perbanyak, sahabat, dengan sistem nanti kita sambung entres seperti itu. Kita sambung entres, kita perbanyak supaya nanti kita sebagai petani kopi itu mempunyai ciri khas rasa di kebun masing-masing seperti itu, sahabat. Jadi nanti mungkin nanti kopi Bandar itu akan mempunyai ciri khas yang beda dengan kopi-kopi yang lain. Dan sedikit informasi, sahabat, bahwasanya kopi Bandar itu mempunyai kebun yang belum begitu luas ya, tapi mulai ditanami kopi dengan berbagai jenis. Ini seperti kita contohkan ya, yang seperti ini adalah kopi Robusta, dan yang tadi yang daun kecil-kecil ini, nah ini adalah jenis kopi Arabica. Dan tentunya ini yang kemarin baru kita tanam. Nah, yang mempunyai daun seperti daun nangka seperti ini, besar dan agak tebal seperti ini adalah jenis dari kopi
excelsa atau yang sering disebut dengan kopi nangka. Nah, seperti ini, liberica seperti itu ya. Nah, sini pohonnya yang liberica yang besar tidak ada di kebun sini, ada di kebun yang lain yang pohonnya bisa besar ya. Kalau liberica itu ataupun excelsa itu pohonnya bisa sangat besar. Nah, dan dia mempunyai cita rasa yang khas, sahabat. Seperti itu. Oke sahabat, perkenalan dari channel Kopi Bandar kita akhiri dulu perkenalannya, dan terus ikuti channel ini untuk kita sama-sama sharing tentang tanaman kopi dan hasil olahannya, seperti itu sahabat. Dan sedikit informasi bahwasannya saya tinggal di MDPL sekitar 700 sampai 900-an seperti itu sahabat. Jadi memang tidak terlalu tinggi ya. Nah itu tadi alasan kenapa saya sambung tanaman kopi robusta saya itu dengan kopi arabica. Karena memang arabica itu normalnya itu harus ditanam di tempat yang mempunyai MDPL di atas 900 ataupun 1000 seperti itu. Dan saya mencoba bereksperimen untuk menanamnya di MDPL sekitar 700 sampai 900 itu dengan cara saya menyambung seperti itu supaya produktivitasnya juga lebih baik. Karena saya pernah mencoba itu menanam seperti ini ya sahabat. Nah seperti ini tanaman asli kopi arabica, tidak saya sambung, jadi memang murni ini tanaman kopi arabica. Itu pertumbuhannya dan produktivitasnya kurang bagus ya di MDPL antara 700 sampai 900 itu. Jadi kita siasati untuk sambung pucuk seperti itu sahabat. Oke sahabat, demikian perkenalan dari channel Kopi Bandar. Terus ikuti channel ini dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.